Victorian. I've got a pain in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Corin Queridariani dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan mengenai materi sosialisme Marx atau Marxisme. Di antara sekian banyak pakar sosialis, pandangan Karl Heinrich Marx yang lahir tahun 1818 dan meninggal tahun 1883 dianggap paling berpengaruh. Dari segi teoristis, banyak pakar dan pemikir ekonomi yang mengakui bahwa argumentasi Marx sangat dalam dan luas. Teori-teorinya tidak hanya didasarkan atas pandangan ekonomi saja, tetapi juga melibatkan moral, etika, sosial, politik, sejarah, falsafah, dan sebagainya. A. Kecaman Marx terhadap sistem kapitalis. Dari segi moral, Marx melihat bahwa sistem kapitalis mewarisi ketidakadilan dari dalam yang akan membawa masyarakat kapitalis ke arah kondisi ekonomi dan sosial yang tidak bisa dipertahankan. Dengan menerapkan sistem upah besi, kaum buruh dalam sistem perekonomian liberal tidak akan pernah mampu mengangkat derajatnya lebih tinggi. Sistem perekonomian liberal kapitalis harus digantikan dengan sistem lain yang bisa memperhatikan masalah pemerataan bagi semua untuk semua, yaitu perekonomian sosial komunis. Dari segi sosiologi, Marx melihat adanya sumber konflik antara kelas. Dalam sistem liberal kapitalis yang diamati Marx, ada sekelompok orang, yaitu para pemilik modal yang menguasai kapital. Di lain pihak, ada sekelompok orang lainnya, yaitu kaum buruh sebagai kelas proletar, yaitu seperti sudah ditakdirkan untuk selalu menduduki kondisi bawah. Dari segi ekonomi, Marx melihat bahwa akumulasi kapital di tangan kaum kapitalis memungkinkan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan dalam sistem kapitalis sangat bias terhadap pemilik modal. Untuk bisa membangun secara nyata bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu dilakukan perombakan struktural melalui revolusi sosial. Atas pandangan yang sangat skeptis, tidak mengherankan jika Marx meramal bahwa suatu masa sistem kapitalis akan hancur karena keberhasilannya sendiri. Sistem kapitalis dinilai Marx mewarisi daya self-destruction, suatu daya dari dalam yang akan membawa kehancuran bagi sistem perekonomian liberal itu sendiri. Yang B. Teori pertentangan kelas. Dalam buku Manifesto Komunis, menurut Marx, sejarah segala masyarakat yang ada hingga sekarang pada hakikatnya adalah sejarah pertentangan kelas. Di zaman kuno, ada kaum bangsawan yang bebas dan budak yang terikat. Di zaman pertengahan, ada tuan tanah sebagai pemilik dan hamba sahaya yang menggarap tanah bukan kepunyaannya. Bahkan di zaman modern ini juga ada majikan yang memiliki alat-alat produksi dan buruh yang hanya punya tenaga kerja untuk dijual kepada majikan. Di samping itu, ada masyarakat kelas kaya atau the have dan kelas masyarakat tak berpunya atau the have not. Semua kelas-kelas masyarakat ini dianggap Marx timbul sebagai hasil dari kehidupan masyarakat ekonomi. Menurut pengamatan Marx, di seluruh dunia ini sepanjang sejarah, kelas yang lebih bawah selalu berusaha untuk membebaskan dan meningkatkan status kesejahteraan mereka. Marx meramal kaum proletar yang terdiri dari para buruh akan bangkit melawan kesewenang-wenangan kaum pemilik modal dan akan menghancurkan kelas yang berkuasa. Teori yang digunakan untuk penindasan tersebut adalah teori nilai lebih atau Theory of Surplus Value, yang sebetulnya berasal dari kaum klasik sendiri. Teori surplus value dan penindasan buruh. Kelebihan nilai produktivitas kerja buruh atas upah alami disebut Marx sebagai nilai lebih atau surplus value. Semakin kecil upah alami yang dibayarkan pada kaum buruh,
semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Semakin besar pengisapan dan eksploitasi dari pemilik modal atas kaum buruh. Secara umum, Marx percaya bahwa nilai suatu barang atau komoditas umumnya sepadan dengan input-input labor, dan hanya labor langsung yang dapat menghasilkan laba, atau yang disebutnya sebagai nilai surplus. Lebih jelas, menurut Marx, nilai suatu komoditas atau dilambangkan dengan C besar adalah penjumlahan biaya labor langsung, atau yang dilambangkan dengan V, biaya labor tidak langsung, atau yang dilambangkan dengan C kecil, dan laba atas nilai surplus, atau yang dilambangkan dengan huruf S, atau C besar sama dengan C kecil ditambah V ditambah S. Oleh Marx, modal tetap atau C kecil merujuk pada pengeluaran untuk pabrik, mesin-mesin dan peralatan, inventory, pengeluaran untuk materialistis. Pada masa modern ini, modal tetap merujuk pada biaya produksi labor langsung, atau yang dilambangkan dengan huruf V, adalah biaya-biaya upah. Nilai surplus adalah kelebihan nilai produktivitas kerja atau upah alami yang diberikan kepada buruh. Semakin rendah nilai upah yang diberikan kepada buruh, semakin besar nilai surplus yang dinikmati pemilik modal. Tingkat surplus ini oleh Marx dalam Das Kapital dijadikan sebagai ukuran eksploitasi terhadap kaum buruh. Tingkat eksploitasi atau yang dilambangkan dengan S aksen tersebut bisa diukur dengan membandingkan nilai surplus atau yang dilambangkan dengan huruf S tersebut dengan upah yang diberikan atau yang dilambangkan dengan huruf V, atau sama dengan S aksen sama dengan S per V. Dari uraian tersebut, jelaslah bagaimana kaum pemilik modal memperoleh kekayaan dengan menindas kaum buruh. Sebagian dari laba yang merupakan surplus value tersebut ditanamkan kembali sebagai investasi, apakah untuk memperluas usaha yang ada atau membuka lapangan usaha baru. Dari investasi ini, kekayaan mereka akan semakin menumpuk, semakin lama semakin besar. Yang D, dialektika materialistis historis. Proses pembangunan melalui konflik merupakan proses dialektik. Proses ini mempunyai basis dalam pembagian masyarakat atas kaum pekerja dan kapitalis. Bagi Marx, pangkal dari semua perubahan adalah karena dilakukannya pengisapan atau eksploitasi prakapitalis terhadap kaum buruh. Eksploitasi terhadap buruh tersebut telah memungkinkan terjadinya akumulasi kapital di pihak pemilik modal, tetapi menyebabkan kemiskinan di kalangan buruh. Bagi Marx, untuk memperjuangkan nasib kaum buruh di seluruh negeri, harus bersatu memperjuangkan sebuah sistem baru yang lebih berpihak kepada kaum buruh, yaitu sistem sosialis atau komunis. Dengan materialisme historis, Marx percaya sejarah manusia ditentukan oleh kebutuhan ekonominya yang paling dasar, yaitu kebutuhan akan materi. Menurut Marx, yang paling menentukan adalah motif ekonomi. Marx percaya bahwa kekuatan ekonomi sangat menentukan hubungan-hubungan produksi, pasar, masyarakat, dan bahkan termasuk suprastruktur. Yang E, fase-fase perkembangan masyarakat. Menurut Marx, semua kelompok masyarakat akan mengalami fase-fase sebagai berikut. Yang pertama, komunisme primitif atau suku. Yang kedua, perbudakan. Yang ketiga, feudalisme. Yang keempat, kapitalisme. Yang kelima, sosialisme. Dan yang keenam adalah komunisme. Beberapa program yang dianjurkan Marx untuk dilakukan setelah revolusi berhasil. Yang pertama, penghapusan hak milik atas tanah dan menggunakan semua bentuk sewa tanah untuk tujuan-tujuan umum. Yang kedua, program pajak pendapatan progresif atau gradual. Yang ketiga, penghapusan semua bentuk hak pewarisan. Yang keempat, pemusatan kredit di tengah negara. Yang kelima, pemusatan alat-alat komunikasi dan transportasi di tengah negara. Yang keenam, pengembangan pabrik dan alat produksi milik negara. Yang sangat perlu diperhatikan ialah agar alat-alat kekayaan produktif, terutama modal dan tanah, secara berangsur-angsur harus dikuasai oleh negara. Yang F,
Perbedaan sosialisme dan komunisme menurut Marx. Marx membedakan fase sosialisme dengan komunisme penuh lengkap. Perbedaan di antara kedua fase tersebut dapat dilihat dari yang pertama produktivitas, yang kedua hakikat manusia sebagai produsen, yang ketiga pembagian pendapatan. Demikian materi yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.